What's up? Masih bareng gua di Big Nick Basic. Gua lagi balik lagi ke Karang Taruna Merpati Putih karena ada sesuatu yang unik di sini adalah lomba menggambar dan mewarnai tingkat TK dan SD dalam rangka merayakan Hari Jadi Sumpah Pemuda yang ke-93. Jadi spirit pemuda harus dimulai dari anak-anak kecil yang dari sejak dini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ke sana dan kita ulas, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ini sekarang gue lagi ada di sini nih, di Motor Pintar. Motor Pintar ini kepunyaan pribadi kan, Denen? Bukan, ini inventaris dari Sarpus. Oh, Ya. inventaris artinya kalau bisa pemerintah daerah lebih fokus sedikit lah kasih teman-teman, karena spiritnya gue lihat teman-teman penggiat literasi ini spiritnya tinggi banget. Jadi kalau bisa ke depannya kan Denen ya, harapannya tidak hanya motor pintar tapi mobil pintar. Jadi kayak perpustakaan keliling itu ya disumbang ke seluruh satu kecamatan satu, kayak nggak usah banyak-banyak lah. Kalau jumlah desa itu kan 424, kecamatan kan 40. Gua rasa pemerintah Kabupaten Cirebon sanggup lah beliin 40 mobil untuk keliling-keliling literasi ya Kang Ajis ya. Oh, sanggup sekali. Oke, Siap. kita lanjut lagi ke sono, kita ngobrol-ngobrol. Dah. Ada yang kenal aku nggak? Ayo tepuk tangan. Nah, yang pakai baju ini nih, kerudung ungu coba yang belakang. Iya kamu, Om Niko, sini. Kasih uang dulu nih, Om Niko punya banyak nih. Oh, uang nih. Anak itu mah denger. Oke, ya makasih. Terus dulu dong. Salam apa? Literasi. Sip. Iya, sip. Ada yang tahu nama Ketua Karang Taruna Merpati Putih nggak? Siapa nih? Nah ini nih, duduk kali ngacung. Ayo bangun, berdiri. Ya, Siapa namanya? Ajis? Ajis siapa? Ajis Gagap? Ajis? Bukan Ajis Gagap, bukan? Bukan, tepuk tangan dong. Nih, kasih nih, ngomong dulu. Hop. Yeay, terus dulu dong. Terus? Salah? Oke. Terus ada yang tahu nama desa di sebelah mana? Desa di sebelah barat. Mana barat? Nah, ada yang tahu nama desa di sebelah barat? Desa Gombang. Apa? Salah ya kamu. Sini. Ayo. Barat ke mana? Ya, sebelah barat desa Gombang, desa Karangmulia. Karangmulia mana? Oh iya sih. Gua pikir desa Sumber di semua. Salah. Oh, kita dulu dah. Nih. 10.000 tepuk tangan dong. Nih, habisin Om Niko nih. Nanti keluarin lagi dari dompet, keluarin apa nih? Mau nggak nih? Tanya lagi ya. Tanya lagi ya. Ada
siapa nama Bupati Kabupaten Cirebon? Ya, ini yang gendut dua nih sini. Hebat nih, kalau tahu hebat nih. Bupati sayang, kok merpati putih? Karena salah deh, kasih 5.000 dah. Kalau dah, tetap kasih dah. Nanti dulu, ini belum selesai, ada yang tahu nggak? Bupati Cirebon nggak ada yang tahu? Ya ampun, kalian dari negara mana sih? Namanya Bapak Haji Imron Rosadi. Makasih ya. Ada lagi? Pak Haji mau ada pertanyaan ya Pak Haji? Cukup saya aja. Oke, siapa nama kepala desa Gombang? Ayo. Tahu dong. Ya, sini kalau tahu. Kamu udah dapat ya? Ah, boleh. Ayo, yang udah dapat. Oh, Kubu. Siapa yang tahu nama Kubu Gombang? Ah, ini yang kecil ya. Hebat nih, yang kecil nih. Langsung ngacung nih. Siapa namanya? Ibu Bayu, benar, betul ya? Bukan Indonesia dong. Oke. Kasih dulu dong. Tepuk tangannya dong. Nah, terus dulu. Salam. Literasi. Ada lagi nggak? Pertanyaannya, berapa kira-kira tingginya Om Niko? Ya berapa? Kan kira-kira. Ayo. Ayo Dede Melan. Ayo ngacung. Ayo ngacung dulu dong. Ayo. Yang paling dekat angkanya Om Niko kasih hadiah. Ayo. Ngacung dulu dong. Ngacung ya. Nanti Kamu jawab dapat belum? aja, nanti paling depan. Udah dapat uangnya belum? Belum ya, boleh maju. Udah Zahra tuh. Ayo, berapa? 180. Oke, 180. Ini satu ya, di bulu sini ya. Yang Ada lainnya, yang nebak yang lain? lainnya, yang lainnya. Ayo. Ada yang nebak lain? Barangkali 3 meter gitu. Ya, kamu sini. Berapa tingginya Om Niko? 190. Waduh. Ketinggian, dalamnya. Udah 3 nih, satu lagi. Nah, ini yang laki-laki, sini. Walah. Berapa? Ini dong. Dah, yang paling dekat sih bulat apa namanya? Cika, berarti yang harus Cika ya. Hup, kasih lagi. Tepuk tangan dong, salam literasi. Yes, oke, makasih Cika. Dah, ngomongnya capek berdirinya, nanti bagi-bagi duitnya lanjut lagi ya. Oke? Oke? Seneng nggak dapet duit? Nah, nanti tinggal nunggu siapa yang menang dari Om Ajis ya. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yes. Salam literasi. Yes. Nanti tambahin ya. Salam literasi. Yes. Indonesia membaca, Jawa Barat membaca, Cirebon membaca. Ya. Salam literasi. Yes. Indonesia membaca, Jawa Barat membaca, Cirebon membaca. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sahabat literasi dari Lembur Kuring. Sudah lama berkenalan dengan Kang Ajis, sangat luar biasa sekali, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan di sini. Dan hari ini saya juga tidak menyangka akan dijadikan sebagai juri Kang Ajis. Ini satu kehormatan. Dan tadi saya sudah melihat hasil dari pewarnaan dari adik-adik, karena saya dipercaya untuk menjuri untuk pewarnaan atau lomba mewarnai. Semuanya bagus dan kreativitasnya sangat bagus sekali. Tapi saya menilai ada yang harus lebih lagi, yaitu dari kerapihan dalam hal pewarnaan. Itu harus rapi, harus sejajar,
Jadi jangan sampai misalkan garisnya yang satu mendatar, yang satunya ini, nah itu jadi kurang bagus. Itu mungkin ada beberapa yang harus nanti adik-adik perbaiki. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Diko itu kita harus mengevaluasi apa yang kekurangan kita, yaitu untuk memperbaiki nanti ke depannya. Mungkin itu aja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan untuk lomba mewarnai ya. Ini untuk tingkat TK sampai dengan SD kelas 2, yaitu juara ketiga diraih oleh adikku tercinta Aida. Coba tadi Aida berdiri. Oh, tadi dapat hadiah lagi ya. dengan nilai yang diperoleh adalah 80. Ya. Selanjutnya untuk juara kedua diraih oleh adikku tercinta Pani. Kecil-kecil cabai rawit ya. Dengan nilai yang diperoleh adalah 82. Tepuk tangan dong. Dan untuk juara pertama ini diraih oleh adikku tercinta Niar. Dengan nilai yang diperoleh adalah 85. Ya. Untuk adik-adik yang hari ini belum juara, bukan berarti tidak juara, belum ya, belum juara, itu jangan berkecil hati, mungkin di suatu hari nanti akan mendapatkan atau menjadi juara. Itu aja Kak Ajis dan kakak-kakak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya adik-adik semuanya untuk pengumuman dari juara lomba terkait menggambar. Deg-degan nggak? Deg-degan ya. Nah, di sini untuk penilaiannya itu karena memang menggambar, jadi yang penilaian pertama pastinya gambarnya. Terus penilaian kedua itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, gradasinya ya, penarikan dari warna yang pertama sampai yang terakhirnya tuh jadi lurus ya lurus, terus nggak naik, terus dioret-oret nggak gitu ya. Jadi buat yang belum juara pada kesempatan ini harus lebih semangat lagi ya, harus lebih semangat lagi untuk menggambarnya, cara mewarnai yang baiknya ya. Nah, kita umumin dari juara ke 3 dulu. Nah, juara lomba menggambar tingkat SD kelas 3 sampai kelas 5. Jangan bengong. Deg-degan nggak? Jangan bengong. Diraih oleh Nur Ashifa Yasmin. Kasih tepuk tangan dong. Juara terus nih. Oh, juara langganan Bapak. Padahal Kak Intan tenang ya, nggak disogok sama bapaknya. Cuma memang gambarnya bagus. Tangan dong. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kita lanjut juara yang kedua. Juara yang kedua diraih oleh siapa? Kok tahu? Diraih oleh Aziza. Kasih tepuk tangan dong. Juara yang ke-1 ada yang tahu? Ica. Ada yang tahu? Salah. Aduh, siapa nih kira-kira? Ini bukan. Oh, bukan. Baik, juara yang
paling cantik? Iya, Pak. Ade Ica. Iya. Ternyata Ica. Tepuk dulu dong, pas sama bapaknya. Oh, bukan bapaknya, bapak semuanya. Iya. Nah, untuk yang belum menang pada kesempatan kali ini jangan patah semangat, harus lebih semangat lagi ya untuk berlatih menggambarnya, mewarnainya ya. Pada sedih kah Pak? Diam aja. Bagus semua, bagus. Bagus semuanya bagus, tapi ini yang dipilihnya gitu ya. Yang lainnya semuanya bagus. Mangga untuk penyerahan pialanya bisa diserahkan oleh Bapak Ketua Literasinya. Juara mewarnai dulu boleh. Ya, penyerahan trofi juara untuk juara mewarnai ketiga diraih oleh Aida, diserahkan oleh Kak Angga dari Karang Taruna Merpati Putih. Plus dulu. Plus dulu. Wah, udah pada ngantuk nih. Ya. Yang kedua, juara kedua siapa tuh tadi? Lupa. Fani. Untuk mewarnai diserahkan oleh Kak Oji juga dari Karang Taruna Merpati Putih. Yes, makasih Oji. Yang ketiga yaitu juara satu lomba mewarnai, pialanya diserahkan oleh Kak Kodir juga dari Karang Taruna Merpati Putih. Sepeda mecah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, makasih Kak Kodir. Ya. Baik, yang keempat yaitu juara menggambar atau melukis, diserahkan oleh Kang Deden kepada juara ketiga yaitu Nur Asifa Yasmin, Kang Deden dari Literasi Lembur Kuring. Tepuk tangan dong. Ya. Kemudian untuk penyerahan juara kedua lomba menggambar diserahkan oleh Kak Intan dari Literasi Lebak Aksara. Yuk, jangan lemes dong. Ya, tepuk tangan. Yuk. Juara satu lomba menggambar atau melukis pada pagi hari ini diserahkan oleh saya sendiri sebagai Ketua Karang Taruna Merpati Putih dan Literasi Cimanggis kepada Saudari Ica. Ica. Tepuk tangan yang meriah dong. Ica, kamu anak hebat dari Literasi Cimanggis. Tos dulu. Yes. Oi, tos dulu, tahan dulu. Oke. Ya. Kita foto semua, terus kita selesai acara pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan bersama mendapat kelancaran, keberkahan, dan semuanya diberikan kesehatan semua tentunya ya. Amin. Yuk, semua kita foto dulu, Bang Niko. Kamu sudah spesial pada hari ini. Semua ibu-ibu kita merapat ke sini, yang duduk di depan, adik-adik kecil yang laki-laki semua. Ya, adabnya ke sana tetap. Sekemot-kemotnya, ayo semangat. Ibu-ibu KB, dari manjing TV, dari manjing HP KB, ya. Indonesia membaca. Indonesia membaca. Jabar membaca. Jabar membaca. Cirebon membaca. Cirebon membaca. Yo, selamat jalan semuanya. Selesai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gua sekarang bareng teman-teman Ketua Karang Taruna dan para penggiat literasi di Kabupaten Cirebon. Gua mulai dari sebelah kiri gua dulu nih. Ini bareng sama Mbak Intan. Mbak Intan adalah penggiat literasi dari Desa Karangwangi dengan ini apa namanya tadi? Untuk namanya sendiri Lebak Aksara. Lebak Aksara. Ada artinya nggak Lebak Aksara itu apa? Asal muasal dibikin
Kalau Lebak Aksara itu sendiri asal mulanya itu dari blok Lebak yang minim banget orang yang mau berpendidikan tinggi Oke. gitu. Nah, Lebak itu diartikan sebagai rumah, lalu Aksara itu sebagai artinya membaca. Jadi rumah untuk membaca karangan. Luar biasa. Ya, artinya gue senang kalau setiap kan ada istilah apalah arti sebuah nama, tapi kalau gua enggak, gua lebih senang tiap nama tuh ada filosofinya, kan gitu. Lebak Aksara, oke, rumah membaca dari Lebak Wangi, Karangwangi. dari Karangwangi, Kecamatan Depok ya, Depok. Kecamatan Depok. Nah, di samping kanan gua ini ada Ketua Karang Taruna dari mana? Dari Desa Cupang. Desa Cupang. Oke, Cupang bukan cupang ikan kan? Bukan. Udah. Oke. Mas siapa namanya Mas? Mas Pariono. Mas Pariono. Kapan berdirinya nih Cupang? Karang Tarunanya? Waktu berdiri itu tahun 2020 tadi. 2002 baru dong berarti. Baru, masih baru. Tapi sebelumnya pernah ada? Pernah. Pernah ada. Aktif. Artinya dari sejarah Karang Taruna terdahulunya Mas nggak hafal berarti? Hafal. Hafal. Dari tahun berapa? Dari tahun 90-an sih. Dari tahun 90-an, berarti udah berapa puluh, 30 tahun ya? Iya. 31 tahun, oke lah. Mantap lah, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Nah, sebelahnya lagi lu udah hafal nih, Adis Gagap nih. Adis Gondrong, nah ini terkenal di seantero ini nih. Nggak Gombang aja, jangan bikin dia kepedean. Seantero Gombang. Ya, Kang Adis ini adalah, udah tahu kan pernah masuk konten gua, dia adalah Ketua Karang Taruna Merpati Putih Desa Gombang ya. Kang Adis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sekarang juga bikin acara lagi ya, bikin gua datang lagi karena gua dijanjikan sesuatu ini, jadi gua datang taunya emang suka bikin kecewa. Dan sebelahnya lagi ada Kang siapa nih? Deden, Kang Deden. Kang Deden adalah penggiat literasi dari desa mana Kang Deden? Desa Pamengkang, Desa Pamengkang, Kecamatan Kecamatan Mundu. Mundu. Ya, itu di sana ada motor yang gue lihat nanti masukin ke video gue ntar, itu ada motor pintar namanya, itu isinya kolak. Isinya kolak. Tahu, koleksi buku maksudnya. Jadi isinya semua tentang literasi lah, buku-buku literasi. Ada berapa Kang jumlahnya Kang di situ Kang, di box itu? Kalau yang di bawah mungkin ini kurang lebih ada 200-an lah. 200 buku. Iya. 200 buku tuh untuk box sebesar itu tuh masih lega, space-nya Masih masih lega. Berarti bisa muat 1000 mungkin. bisa. Oke, cuman bukunya karena tidak ada atau Sebagian ada yang disimpan di sana di rumah baca lembur kuring. oke. Nah, sebagian kita bawa untuk keliling. Nah, lembur kuring itu udah berapa lama Kang? Dari 2016. 2016. Mbak duluan. Bapak dulu. Mbak tahun berapa? Saya 2020, Pak. Oh 2020. Oke. 2020 udah 4 tahun ya. Nah Mbak siapa penggagasnya? Karena ada koneksi tadi antar penggiat atau Saya sendiri, Pak. oh, sendiri Mbak? Iya, tapi alhamdulillah untuk saat ini udah ada 22 mahasiswa yang tergabung juga di Lebak Aksara. Luar biasa tepuk tangan. Itu mereka intens datang. Alhamdulillah intens, nanti jam setengah 2 di Lebak Aksara juga ada kegiatan ini, Pak. Apa? Panggil saya jangan Pak dong, masa Pak Mas, gila ya, aja. Mas. Bukan sayang gitu. Oh, berat. Oke, berarti 2020 ya baru berdiri. Punya koleksi berapa banyak Pak bukunya sampai saat ini? Untuk saat ini kurang lebih ada 200-an, Pak, baru sedikit di kita sendiri. Oh 200, berarti kalah dong sama ini yang udah start dari 2016. Nah bukunya itu didapat dari mana? Ada beberapa koleksi bacaan saya, terus sekarang juga nambah dari beberapa donasi masyarakat, Pak. Oh, Karena donasi. kita open donasi. Kalau beli, Beli ada, tapi yang sangat dibutuhkan aja. Kalau nggak butuh banget, lebih ke open donasi. oke. Kalau beli duitnya dari mana? Kita ada ini, apa namanya, kas sama, jadi Lebak Aksara juga bukan hanya penggiat literasi, Pak, tapi bisa jadi I.O. kalau ada acara gitu. Nah, Oke. mahasiswa ini kita manfaatin buat jadi MC atau apa gitu di setiap event. Nanti fee mereka itu 5% harus masuk ke kas Lebak Oke, Aksara. berarti kasnya itu dari kegiatan tersebut, nggak dari donatur ada? Belum ada. Belum ada. Kang Adis donatur dong. Siap.
Kata dia buku gua aja dikit kata dia. Kalau kegiatan positif nih, Mas, tadi Mas apa tadi? Pariono. Mas Pariono kegiatan positifnya apa nih yang udah berjalan? Nah, untuk berjalan saat ini tuh ada namanya Taman Baca. Taman baca, hampir sama sebetulnya Iya, sama. baru bulan kemarin. Apa tuh kegiatannya tuh Taman Baca tuh? Ya kegiatannya ya untuk pertama itu ya membaca buku dulu, belajar dan sehari itu anak-anak itu nggak main HP gitu. Nggak main HP. Satu hari tidak memegang Iya. handphone. Oke, terus apa lagi? Terus ada pengembangan wisata juga. Pengembangan Iya. Oh, Cupang sih ya? Ya di Cupang. Oke, wisatanya wisata apa tuh? Ada namanya Bukit Tunggangan. Bukit Tunggangan. Oke. Udah itu tempat wisata, artinya tempat wisata yang memang sudah dikelola oleh pemerintah daerah atau masih belum ada pengelolanya? Masih belum, masih merintis. Masih merintis dan dirintis oleh teman-teman Karang Taruna Cupang. Nama Karang Tarunanya apa, Mas? Lawang Jaya. Lawang Jaya. Artinya apa tuh Lawang Jaya tuh? Kalau Lawang Jaya itu kan lawang itu kan batu lawang itu. Oh, lawangnya dari batu lawang, bukan lawang pintu, bukan? Bukan. Dari batu lawang, jadi Lawang Jaya. Jaya. Artinya jayanya tuh? Lawang Jaya. Oke, selalu Jaya. Pokoknya sing paling top lah ya orangnya. Top. Oke. Kayak di Jaya. Oke. Ya artinya pembicaraan dengan kawan-kawan literasi ini dimulai, saya awalnya dengan Kang Ajis. Ini memang saya yakin menjadi suatu pembicaraan yang tidak akan pernah usai. Seperti kita membaca kan, membaca tuh nggak akan pernah usai, Mas. Kayak part to part gitu, selesai satu ini kayak belum puas. Jadi membaca adalah jendela dunia itu memang saya rasa bener banget gitu ya, Mbak ya. Ajis, kan Ajis habis bikin lagi nih acara nih, menggambar, melukis, mewarnai lah segala macem. Ada kaitannya sama literasinya nggak sih? Sebenarnya itu nggak ada kan gambar-gambar gitu kan? Apa emang itu salah satu program aja? Sebenarnya menggambar, melukis, mewarnai itu sangat erat, Bang Niko, dalam literasinya. Cuman artinya begini, kawan-kawan itu kan perlu bimbingan. Ini yang digambar atau temanya atau yang diwarnai itu apa? Jadi sebenarnya literasi itu adalah sebuah bentuk pengajaran, ya, melalui mewarnai atau menggambar. Jadi mereka berimajinasi atau mencurahkan kreativitasnya melalui Media gambar. seperti itu Iya. yang dimaksud. Saya rasa seperti itu. Jadi di menggambar atau di mewarnai pun itu ya kaitannya erat dengan literasi seperti itu. Oke. Karena zaman sekarang saya rasa sangat jarang ya kaitannya. Artinya ada kawan-kawan kecil kita yang mau untuk dia punya ekspresi atau imajinasi apa ini untuk bisa dilukis atau digambar. Ya di sini kita melakukan media untuk itu dengan adanya bimbingan. Bukan media, mediasi. Ini di sini ada nih Bang Niko ya, kita ada hasil mereka yang sudah artinya kita apresiasi dalam bentuk bingkai. Nah ini merupakan satu kreativitas mereka. Ini ada yang mewarnai juga, ada yang hasil mereka berekspresi menggambar. Ini seperti ada di sini. Ya tadi udah masuk di video kita ya. Iya, Itu cakep-cakep gambarnya. Itu hasil anak-anak sini berarti. Hasil anak-anak literasi kita di sini. Nah, kalau Kang Deden nih, gua balik ke Kang Deden nih. Kang Deden, apa sih concernnya terhadap literasi ini? Kok seneng banget ngurusin kayak ginian? Ya berawal dari sama sih keprihatinan di lingkungan tempat tinggal kami. Itu kan anak-anak setelah pulang sekolah mereka tidak ada buku bacaan di luar buku pelajaran, itu yang utamanya, dan juga yang mengurangi pemakaian HP, Bang Niko, seperti itu. Jadi berawal dari situ ya kami sekeluarga mempunyai ide atau gagasan untuk membuka rumah baca yang diberi nama Rumah Baca Lembur Kuring. Oke. Itu berawal dari 20 eksemplar buku. Lembur Kuring tuh kampung saya gitu ya? Betul, iya. Jadi filosofinya dimanapun kita berada ya otomatis kita kembali ke kampung, Luar biasa. ke kampung halaman.
Berarti prinsip awalnya itu ya. Betul. Nah, ini Lembur Kuring sama ini apa Mbak Intan tuh? Lebak Aksara. Lebak Aksara itu tergabung di Karang Taruna nggak sih? Kalau saya sendiri tidak. Tidak. Kalau Mbak Intan? Sama tidak. Tidak. Oh, berarti nggak harus dari Karang Taruna. Iya, Itu memang harus. penggagas-penggagasnya masing-masing. Nah, lu Cupang harus dong Iya. ikut bikin ini taman baca itu. Jadi ya sebenarnya sama ya. Tapi bukunya udah punya berapa? Masih sedikit sih. Masih Berapa? 2? 100-an. Oh, 100. 100 ya banyak, kalau gua kan repot. Ini kebetulan kita sebenarnya semi live karena penonton kita banyak di sana, tepuk tangannya dong. Nah, gitu lah. Jadi ya, tadi ada yang mau ditanyakan nggak dari penonton kita? Ada yang mau tanya nggak? Dir, terus ini mas apa nih yang pakai baju Mega Mendung? Wah, keren banget, Cirebon pisan. Cirebon Jeng. Cirebon Jeng. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Cirebon Katon. Loh, pada ketawa aja. Gimana nih kawan-kawan kita nih? Ini kayaknya kurang baca nih yang kayak gini nih. Soalnya ini penjelasannya udah sangat jelas sekali. Udah sangat jelas sekali ya. Nggak ada yang Oke. ditanyakan. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau buat saya mas, buat saya itu akan selalu ada pertanyaan dari setiap. Obrolan. Nah, gitu. Kenapa? Karena saya tidak, orangnya nggak pernah berhenti bertanya. Iya. Kayak tadi nih ngobrol sama Mbak Intan, kalau saya ngobrolnya berdua nih, dia belum selesai jawab, kadang saya udah kasih pertanyaan berikutnya. Jadi terkadang kalau lawan bicara saya tuh, kalau speednya ini ya, Speednya lemot ya. nah speednya lemot, susah, nggak nyampe. Iya. Nah, Kang Ajis ini termasuk salah satu yang sebenarnya bisa mengimbangi, cuman gaya bicaranya memang slow nih. Kang Ajis, dari kawan-kawan literasi yang sudah hadir di sini, Kang Ajis, harapannya apa sih, Kang Ajis? Biar kan tadi miris banget ya, dari 424 cuman Cuma ada 35. Sebenarnya sederhana, Bang Niko. Saya di sini selaku pengurus dari Forum Pegiat Literasi Kabupaten juga ya, ini kan bersama Bang Deden, Kak Intan. Artinya bagaimana Kabupaten Cirebon itu benar-benar intens dan serius dengan pergerakan literasi kita, terutama untuk yang tadi disebut Kang Deden adalah membangun desa masing-masing dulu, Pak. Ini kita fokuskan dulu untuk desa masing-masing. Ya kayak kita di sini di Gombang yang kebetulan dari Karang Taruna ya jalan. Kebetulan yang dari Pamengkang adalah komunitas Baca. sendiri pribadi ya jalan seperti itu. Dan ini teman kita yang dari Cupang lagi menggagas. Juga dari Karang Taruna ya harus jalan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya jadi satu gini ya, Ya, makin karena mengerucut ya. di kedinasan juga mereka sudah sangat memperhatikan sekali untuk pegiat ini, terutama kita yang di forum itu menginduknya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten. Kemarin sudah terbentuk forumnya dan ini menjadi suatu wadah ya, suatu loncatan nanti ke depan kita sekiranya Cirebon itu benar-benar kelihatan dan pegiatnya juga ya benar-benar terlihat betul dan seperti itu eksis lah. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Harapan gua selaku generasi penerus, ya, generasi penerus, gua masih muda bro. Ya, generasi penerus di Kabupaten Cirebon, ya karena minat baca di negeri ini, di Indonesia tuh minat bacanya ya kurang banget lah ya. Jadi harapannya ke depan, siapapun yang nonton konten gua dan punya kemampuan, keinginan, niat baik untuk mengangkat penggiat literasi untuk menjadi lebih booming lagi supaya masyarakat Indonesia jadi lebih gemar membaca lagi, bikin itu, jangan ragu-ragu, laksanakan, lakukan, jadikan Indonesia pintar dan Indonesia cerdas ya Mbak ya, membuka jendela dunia lebih luas lagi. Oke, mungkin itu dari Piknik Musik. Gua nggak mau banyak ngoceh lagi karena gua udah enak sebenarnya lihat Pak Ajis Gondrong karena ketemu terus. Tapi alhamdulillah beliau ini menginspirasi, memberikan banyak pandangan-pandangan terhadap ini otak gua nih, supaya gua jadi punya kepikiran juga, iya juga ya. Kenapa penggiat literasi cuma sedikit? Akhirnya nanti gua akan coba melalui konten gua dan melalui jaringan gua coba untuk lebih
sedikit fokus ke teman-teman literasi, siapa tahu nanti ada yang ngasih donasi, ada dapat bantuan dan lain sebagainya, supaya jumlah buku atau bacaan yang dibaca oleh anak-anak yang tidak punya buku itu akan lebih banyak lagi dan bertambah lagi. Itu aja dari gua, Piknik Bisik. Saksikan terus Piknik Bisik berikutnya, keliling Karang Taruna, UMKM, dan jalan-jalan kuliner kita lengkap. Mainan, jangan lupa subscribe channel gua, tonton terus videonya, sampai ketemu lagi di Piknik Bisik.